Yang pertama, asal-usul Minangkabau. Dari tambo yang diterima, secara turun-temurun, menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda, berbanding fakta, serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun, kisah Tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin, yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengetus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut, untuk menjadi raja mereka. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Deutro Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2.500 tahun sampai 2.000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut dengan Dare, dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Beberapa kawasan Dare ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luha, juga dengan nama Luha Nantigo, yang terdiri dari Luha Limo Puluah, Luha Agam, dan Luha Tanah Data. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luha tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut dengan afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luha. Secara geografis, wilayah Minangkabau adalah tempat hidup dan tumbuh berkembangnya suku Minangkabau. Di dalam Tambo, wilayah Minangkabau terdiri atas 6 buah gunung: Gunung Merapi, Pasaman, Sago, Singgalang, Talang. Terletak di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Gunung Kerinci berada di wilayah Jambi. Pembagian wilayah Minangkabau terdiri atas 3. Yang pertama yaitu daerah Dare atau Luha, meliputi 3 daerah yang disebut juga dengan Luha Nantigo, yakni Luha Tanah Datar, Luha Agam, dan Luha 50 Koto. Yang dikatakan Luha Tanah Datar adalah daerah Kabupaten Tanah Datar sekarang, sebagian Sawah Lunto, Sijunjuang, dan Solo. Yang disebut dengan Luha Agam terdiri atas Ampe-Ampe Angke, Lawang Nantigo Balai, dan Nagari Sakaliliang Danau Meninjau. Sedangkan Luha 50 Koto adalah daerah yang terletak di sepanjang Batang Sinamar, daerah sekitar Gunung Sago, bagian utara dan barat, seiliran Batang Lampasi dan Batang Agam, bahkan sampai ke Sipisak, Pisau Anyui, Pekanbaru sekarang. Daerah rantau, daerah ini berada di sepanjang aliran sungai dan bermuara ke timur, ke Selat Melaka, bahkan termaksud rantau Nan Sambilan, Negeri Sembilan di Malaysia sekarang. Daerah rantau Minangkabau dikenal juga dengan sebutan rantau Nan Tujuh Jure, yaitu rantau Kampar, Kuantan, Tujuh Koto, Cati Nan Batiko, Negeri Sembilan, Tiku Pariaman, dan Pasaman. Daerah Tiku Pariaman dan Pasaman dikenal juga sebagai daerah Pasia. Yang ketiga yaitu daerah Pasia. Daerah ini meliputi sepanjang pantai sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang dari bagian laut ke tenggara. Dalam Tambo disebutkan bahwa daerah Pasia yaitu daerah nan nagari-garinya. Yang ketiga yaitu daerah Pasia. Daerah ini meliputi daerah sepanjang pantai sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang dari barat laut ke tenggara. Dalam Tambo disebut bahwa daerah Pasia yaitu daerah nan nagari-garinya terletak sebelah Mato Katabanam nan memanjang dari utara ke selatan. Jadi daerah ini mulai dari perbatasan daerah Minangkabau dengan daerah Bengkulu sekarang, yaitu Muko-Muko, sampai ke perbatasan Minangkabau dengan daerah Tapanuli bagian selatan.
Selanjutnya yaitu suku Minangkabau. Minangkabau atau Minang merupakan sebuah kelompok etnis di Nusantara yang berbahasa sekaligus menjunjung tinggi nilai adat Minangkabau. Orang Minang sering disamakan dan juga disebut orang Padang. Hal tersebut tidak lain karena Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Meski demikian, warga Minang biasanya akan menyebut kelompok etnisnya dengan sebutan orang Awak yang merujuk pada orang Minang itu sendiri. Adapun prinsip dari suku Minangkabau yang telah tertuang secara singkat di dalam pernyataan. Adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran, yang memiliki arti adat dengan landasan ajaran Islam. Agama dari suku Minangkabau adalah Islam, dan jikalau ada salah seorang dari rakyat Minang keluar dari agama Islam, itu berarti yang bersangkutan juga telah dianggap keluar dari masyarakat suku Minangkabau. Dalam istilah juga mempunyai sebutan dibuang sepanjang adat. Di dalam suku Minang terdapat 3 pilar yang membangun serta menjaga keutuhan budaya dan adat istiadat suku Minang. Ketiga pilar tersebut adalah alim ulama, cerdik pandai, dan nini mama yang juga dikenal dengan istilah tungku tigo sajarangan. Ketiga pilar tersebut saling mengisi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Baiklah, itulah cerita singkat dari asal-usul Minangkabau, wilayah Minangkabau, suku dan agama Minangkabau. Sekian, terima kasih. Selamat menonton, jangan lupa di subscribe ya. Like, komen, bye. Dan kini oi umpama burung dia, jika kata bangsa yang kinilah senteng, muka sehati hendak tabang membubung dia, manam papa di masa dile.